Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aularesti, NPM 2459201013. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan 6 jurnal saya guna untuk memenuhi mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak Hadi Wibowo, ST.MTI. Jurnal 1 itu ditulis oleh Hairul Hidayat tahun 2025 dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Pembayaran SPP Online Berbasis Web di SMK Negeri 1 Cikur. Latar belakangnya, proses pembayaran SPP yang masih dilakukan secara manual sehingga sering terjadi keterlambatan dan kesulitan dalam pembuatan laporan keuangan. Metode yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan pengembangan web. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran online mampu mempermudah proses transaksi dan pembuatan laporan keuangan. Namun, kelemahan penelitian ini masih tergantung pada jaringan internet, sehingga apabila koneksi bermasalah, maka sistem juga terganggu. Jurnal 2 ditulis oleh Ipan Maulana, Ahmad Fauzi, dan Rina Sari tahun 2025 dengan judul Perancangan Sistem Informasi Pembayaran SPP Berbasis Web dengan integrasi fitur analitik. Latar belakangnya, kebutuhan sekolah terhadap sistem pembayaran yang lebih cepat dan mampu menganalisis data pembayaran. Metode yang digunakan adalah analisis kebutuhan dan implementasi sistem web. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu mengelola pembayaran sekaligus menampilkan data analitik. Kelemahannya, sistem ini membutuhkan sumber daya manusia yang memahami teknologi, sehingga implementasi memerlukan tenaga yang komponen. Jurnal 3 ditulis oleh Lulu Satriawan tahun 2016 dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Pembayaran SPP Berbasis Web dan SMS Gateway. Latar belakangnya, penelitian ini adalah orang tua siswa yang sering kesulitan memperoleh informasi pembayaran. Metode yang dilakukan adalah pengembangan sistem dan integrasi SMS Gateway. Hasil penelitian bahwa orang tua dapat menerima notifikasi pembayaran melalui SMS. Kelemahannya, sistem membutuhkan layanan SMS Gateway yang tentunya membutuhkan biaya tambahan dan pemeliharaan. Jurnal 4 ditulis oleh Yafrisham Lili Sapitri, Muhammad Rizky, dan Dedi Kurniawan tahun 2023 dengan judul Sistem Informasi Administrasi Pembayaran SPP Berbasis Website. Latar belakangnya, proses administrasi pembayaran yang masih lambat dan data sering menumpuk. Metode yang dilakukan pembayaran perancangan dan pembangunan sistem informasi berbasis website. Hasil penelitian bahwa proses administrasi menjadi lebih cepat dan data tersimpan dengan rapi. Kelemahannya, sistem memerlukan maintenance atau pemeliharaan secara berkala. Jurnal 5 ditulis oleh Kristi Septiana Sianaga, Maria Ulfa, dan Andin Wijaya tahun 2025 dengan judul Perancangan Sistem Informasi Pembayaran SPP Berbasis Web di TK Pelita. Latar belakangnya, kebutuhan sistem pembayaran digital agar proses pembayaran lebih efektif. Metode yang digunakan adalah analisis kebutuhan, desain sistem, dan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran menjadi lebih mudah dan laporan dapat dibuat secara otomatis. Namun kelemahannya, sistem membutuhkan pelatihan bagi pengguna, terutama admin maupun staf sekolah. Analisis dari 5 jurnal tersebut, saya menemukan beberapa kekurangan yang sering muncul, yaitu pertama, sistem masih bergantung pada internet. Kedua, sistem membutuhkan SDM yang memahami teknologi. Ketiga, adanya biaya tambahan seperti SMS Gateway. Keempat, sistem membutuhkan maintenance berkala. Kelima, pengguna masih membutuhkan pelatihan.
Dari kelima jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian sudah berhasil menyelesaikan masalah pembayaran secara digital. Namun, masih terdapat kendala pada akurasi pencatatan data, efisiensi laporan, kemudahan pengguna, dan keberlanjutan sistem. Jurnal ke-6 ini jurnal yang dipilih. Jurnal berjudul Perancangan Sistem Informasi Pembayaran SPP berbasis website untuk mengurangi kesalahan pencatatan data. Latar belakangnya, pengelolaan pembayaran SPP yang belum terintegrasi sering menyebabkan kesalahan pencatatan, keterlambatan laporan, dan kesulitan dalam mengelola data. Metode yang dilakukan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, field study, serta pengembangan sistem menggunakan model waterfall. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah terciptanya sistem yang mampu mengelola pembayaran lebih secara akurat, efisien, terstruktur, dan meminimalkan kesalahan pencatatan data. Alasan memilih jurnal ke-6 yaitu karena jurnal tidak hanya membuat sistem pembayaran online, tetapi juga fokus pada penyelesaian kekurangan dari penelitian sebelumnya. Jurnal ke-6 mencoba menggabungkan kelebihan dari 5 jurnal sebelumnya, seperti sistem pembayaran online dari jurnal pertama, fitur analitik dari jurnal kedua, pemberian informasi kepada orang tua dari jurnal ketiga, pengelolaan administrasi yang rapi dari jurnal keempat, serta otomatis laporan dari jurnal kelima. Kemudian, jurnal ke-6 dikembangkan dengan fokus utama pada pengurangan kesalahan pencatatan data, karena kesalahan data merupakan masalah utama yang dapat mempengaruhi laporan keuangan dan pengambilan keputusan sekolah. Demikian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan dari studi literatur adalah bahwa sistem informasi pembayaran SPP berbasis web sangat membantu proses administrasi sekolah, dan penelitian jurnal ke-6 dipilih sebagai solusi pengembangan untuk mengatasi berbagai kekurangan dari penelitian sebelumnya. Terima kasih. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.